Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat umur dan sehat untuk kita masih bisa bekerja, berkarya di sekolah tercinta kita. Kemudian sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Yang pertama yang saya hormati pengajar praktik Bapak Asep Indra Niagara Eskom. Yang saya hormati Bapak Wakasek Kurikulum Bapak Budi Nur Nihadi SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan yang berkenan hadir pada kegiatan diskusi hari ini berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Untuk memulai acara hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa dulu, doa bersama. Mudah-mudahan kegiatan hari ini lancar dan bisa ada manfaat untuk kita semua yang hadir di sini. Pada pembaca doa, Bapak Ardi dimohon kesediaannya untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita melaksanakan kegiatan diskusi visi misi prakarsa perubahan sekolah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar setiap kegiatan kita mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sambutan sedikit dari Bapak Wakasek Kurikulum Pak Budi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang berhormat pengajar praktik Bapak Asep Indra Niagara Eskom, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan ini, dan lebih khusus kepada calon guru penggerak Ibu Putri Diana SPD yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan untuk bisa berkumpul dalam kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang dalam hari ini sebagai pendampingan bagi calon guru penggerak itu Ibu Putri. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya berada di sini atas nama Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan pada hari ini ada kegiatan lain, yaitu di sekolah induk di SMA Negeri 1 Bunding. Ini ada kegiatan rapat sehingga beliau tidak bisa hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu ya untuk kegiatan diskusi ini.
sehingga mewakilkan kepada saya. Nah, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Indah selaku pengajar praktik yang sudah hadir mendampingi kegiatan diskusi ini, dan juga kepada Bapak Ibu rekan sejawat dari Ibu Putri yang berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan diskusi ini. Pada dasarnya pihak sekolah ini sangat mendukung kegiatan untuk calon guru penggerak ini. Di antaranya adalah adanya pendampingan dan nanti mungkin setelah melewati beberapa bulan itu ada kegiatan apa namanya itu yang disebut lokakarya ya, atau mungkin yang lainnya biasanya ada yang kegiatan diseminasi, dan akhirnya nanti biasanya diselenggarakan di tempat-tempat khusus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Budi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 2 Majalengka, yang saya hormati Ibu Putri calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Majalengka, dan tidak lupa yang saya hormati pula rekan-rekan guru dari SMA Negeri 2 Majalengka. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan juga nikmat sehat, sehingga kita semua bisa berkumpul pada kesempatan kali ini pada kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Putri. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, jadi kita di sini akan melakukan diskusi ya Bapak Ibu, tapi mungkin kita tidak terlalu formal, tidak terlalu formal, tidak terlalu tegang, karena kasihan nanti Ibu Putrinya gitu. Kalau kita terlalu tegang, terlalu menganggap ini serius, nanti Ibu Putrinya tidak bisa mengungkapkan ide-idenya gitu. Jadi anggap saja kita sekarang sedang berdiskusi biasa saja, supaya Ibu Putrinya juga bisa mengungkapkan ide-idenya dengan baik. Apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Putri juga tidak terkendala karena faktor-faktor yang etnis ya, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian perlu diketahui, sebelumnya Bapak perkenalkan dulu, nama saya Asep Indra Niagara ya, Bapak Ibu. Kebetulan saya di sini ditunjuk oleh BPGP sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Di mana saya bertugas untuk mendampingi Ibu Putri di sini selama 6 bulan ke depan, selama pendidikan guru penggerak angkatan 10. Nah, Ibu Putri di sini sudah melaksanakan kegiatan PGP ini kurang lebih selama 2 bulan, baik itu daring maupun secara luring, pendampingan individu dan lokakarya. Jadi selama mengikuti PGP 2 bulan ke belakang, sudah beberapa modul yang sudah dipelajari oleh Ibu Putri. Yang pertama mulai dari modul 1.1 terkait dengan filosofis pendidikan Ki Dewantara. Yang keduanya modul 1.2 terkait dengan nilai dan guru penggerak, dan yang ketiganya terkait dengan visi guru penggerak. Nah, yang akan disampaikan di sini yaitu terkait dengan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Yang mana nanti kita akan berdiskusi
seperti apa visi yang ada di SMA Negeri 2 Majalengka, dan kita akan merefleksikan apakah visi SMA Negeri 2 Majalengka ini sudah sesuai dengan harapan kita, harapan guru-guru, terutama untuk keberpihakannya terhadap murid-murid yang ada di SMA Negeri 2 Majalengka. Dan prakasa perubahan apa yang bisa kita lakukan. Nah, barangkali saya mau mengingatkan sedikit tentang pengertian visi itu sendiri. Visi itu merupakan suatu rangkaian kata-kata yang di dalamnya terdapat impian atau cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi pendidikan, perusahaan, bahkan sekelas ekskul pun kan pasti punya visi ya. Nah, kenapa ya setiap perkumpulan orang itu butuh visi gitu ya, setiap organisasi? Barangkali ada yang mau sharing kenapa ya kita tiap ada kelompok manusia gitu ya, mereka itu jalan kalau ada visinya gitu. Barangkali ada yang mau disampaikan dan berpendapat, memberikan pemikirannya. Kenapa ya kita butuh visi? Ada? Boleh Bu Intan? Mungkin menurut saya mengapa setiap organisasi itu membutuhkan suatu visi, karena biasanya suatu organisasi pasti ada suatu tujuan. Tidak mungkin beberapa orang yang berkumpul dalam suatu tempat tapi hanya kalau tidak ada tujuan itu seolah seperti bungkusan kosong ya. Jadi memang pentingnya suatu organisasi itu memiliki visi. Dari saya sendiri. Iya, siap, terima kasih. Jadi intinya visi itu seperti tujuan gitu ya. Kalau di Google Maps mah tempat tujuan kita mau kemana sih? Terus jalannya mau lewat mana gitu ya? Terus kita pakai kendaraan apa? Nah, kalau misalkan organisasi gak ada visi, jadi ngapain kumpul-kumpul gak jelas gitu ya, tanpa ada cita-citanya. Nah, karena kita mau membahas visi sekolah lingkupnya, karena visi ini kan katanya cita-cita. Karena di sekolah kita berkaitan dengan murid, nah baiknya kita merefleksi lagi cita-cita kita untuk murid itu apa sih ya? Nah, barangkali di sini kita berfokus, kita kan saling bercita-cita untuk diri kita sendiri, karena kita pasti punya impian untuk murid-murid kita sendiri. Nah, boleh dalam kesempatan ini saya mohon izin Bapak Ibu untuk merefleksi, melengkapi kalimat rumpang ya, satu-satu saja kan sudah ada dibagi stick note-nya ya. Stick note-nya misalkan dari mulai stick note yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang gimana sih? Dari versi Bapak Ibu masing-masing, boleh diisi nanti, boleh dikedepanin ya di barter. Yang satu aja dulu. Cita-cita kita terhadap murid itu pengen muridnya kayak gimana? Sambil dibacain ya. Nah, kalau Bu Kristi, saya memimpikan murid yang paham agama dan ditunjang dengan teknologi. Akhirat jalan, dunia jalan ya Bu. Balance. Barangkali ada lagi yang sedang berakhlak baik dan soleh-soleha, patuh nilai dan norma, murid yang memiliki akhlakul karimah. Boleh Bapak Hatur Nuhun. Nah, Pak Hendra memimpikan murid yang percaya diri dan visioner. Dari Pak Reno, berkarakter, memiliki skill dan beradab. Kalau kita ambil tarik garis benang itu berakhlak dan beradab ya, dan pastinya ada skillnya juga. Skill entah itu teknologi, entah itu visioner, dan mempunyai ada terakhir berakhlak mulia, cerdas, dan mempunyai kompetensi yang dibutuhkan masyarakat. Nah, sangat penting kompetensinya itu harus yang manfaat. Barangkali
ada kompetensi yang mereka pelajari tapi tidak bermanfaat ya untuk dirinya atau sekitarnya. Yang terakhir berakhlak mulia, cerdas, intelek, emosional, dan spiritual. Ya, itu yang pertama, kita refleksi lagi ya, membayangkan cita-cita besar kita terhadap murid. Yang kedua, kita percaya bahwa murid kita tuh apa ya? Ini keyakinan kita kan, kita harus positive vibes ya. Kita tuh percaya murid kita tuh adalah, jadi kalau bisa kita jangan seuzon ya. Boleh, ada yang sudah, itu kita sambil merefleksikan jadinya ya. Ternyata selama ini kita tiap hari ketemu murid dan sebenarnya kita pengen muridnya jadi apa sih gitu ya. Update ilmunya, ceritanya. Kita baca lagi ya. Kita percaya bahwa murid adalah mempunyai potensinya sendiri sesuai dengan kodratnya. Barangkali nanti ada istilah kodrat alam atau kodrat zaman. Kodrat alam itu potensi yang dibawa anak, atau kalau kodrat zaman itu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Memiliki hati yang murni, Masya Allah ya. Insan mulia, jujur, dan bisa menerima jujur. Jadi Pak Hendra percaya ya kalau murid itu jujur Pak ya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang berpotensi, dapat mengembangkan potensi. Saya percaya murid adalah investasi bangsa, individu yang merdeka, memiliki kelebihan masing-masing dan punya potensi yang terus dikembangkan. Nah, jadi kita itu percaya kalau anak-anak kita itu punya sesuatu, gitu ya, sesuatu yang bisa kita dorong, gitu ya, untuk kebaikannya. Lanjut ya, di sekolah kita mengutamakan apa ya? Selama kita di sekolah 1 minggu, sekolah kita mengutamakan akhlak dan pribadi yang baik dan didukung oleh perkembangan teknologi. Ya, nomor 1 itu emang akhlak ya. Anak-anak kita zaman awal ini, karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Anak-anak, ini di sekolah kita mengutamakan kewajiban kita, yaitu mengajar. Masya Allah ya, jadi harus ngajar ya, tidak boleh kosong. Kepentingan murid untuk mencapai cita-citanya, adab, akhlak yang baik, keunggulan dan berkualitas. Boleh sambil dilanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada yang mengutamakan ini, pelayanan terbaik terhadap siswa. Melayani dengan sepenuh hati. Saudara melayani dengan sepenuh hati. Kita sadar betul bahwa murid kita sadar apa ya di sekolah? Barangkali tidak sadar apa-apa ya. Apa ya murid kita sadar apa ya di sekolah tuh? Murid di sekolah kita sadar bahwa pendidikan dan teknologi harus sejalan. Makasih Pak Bima. Nah ini murid di sekolah kita harus sadar betul bahwa ada tata tertib adalah keutamaan, kewajiban utama mereka adalah mencari ilmu. Murid di sekolah kita sadar mereka sekolah untuk belajar, bukan untuk main game. Bahwa sekolah wajib dilaksanakan, harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sekolah adalah tempat belajar, berkarya, mengembangkan potensi diri, kemudian tempat belajar dan bersosialisasi. Potensinya harus diasah dan dibimbing bersama. Nah, yang terakhir, sadar betul bahwa dirinya adalah sebagai
sebagai pelajar yang harus menaati tata tertib. Nah, jadi kalau dikumpulin mah ada tata tertib, terus belajar dan mengembangkan potensi dan bersosialisasi. Memang di sekolah kan nomor satu ada salah satunya sosialisasi ya antar murid. Kita lanjut ya. Kita aja nih warga di sekolah ini yakin untuk, nah ini boleh ditanyakan ke diri sendiri. Yakin apa ya Pak ya? Dan warga di sekolah ini paham bahwa nah nggak hanya kita sebagai guru ya, tapi murid juga apa ya yang kita satu pikiran teh sama murid, antara kita murid, kepala sekolah, barangkali orang tua itu sama-sama paham kalau apa ya Pak? Gimana Pak? Paham kalau ini Pak Ustadz kita datang dari mana Pak? Kemudian siswa dan kita paham bahwa pendidikan itu sangat penting ya. Paham kalau pendidikan itu proses ya, proses dalam mengembangkan diri, mempersiapkan siswa untuk jadi bagian dari masyarakat, gitu ya. Barangkali masih ada yang menulis. Nah, sambil menunggu yang masih menulis, dari ini kita kan udah menggali nih. Kita tuh sebenarnya pengennya muridnya kayak gimana sih? Cita-cita murid kita. Nah, pertanyaannya apakah cita-cita yang tadi kita sampaikan sudah sesuai dengan visi sekolah kita? Nah, ada yang baru nih, paham kalau pendidikan karakter itu penting, fokus layanan pendidikan. Nah ini, tujuan itu harus dilaksanakan bersama, ya bersama. Makanya alhamdulillah ya hari ini merelakan waktunya. Atur nuhun. Kemudian membangun karakter dan mengasah ilmu pengetahuannya. Ini luar biasa sekali. Terima kasih. Nah, dari cita-cita kita yang banyak ini tentang murid. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah cita-cita kita itu sudah sesuai dengan visi misi? Nah, visi misi sekolah kita kan baru diupdate ya. Ada yang tahu? Masih ingat? Nah ya gitu. Luar biasa kan visi kita mah level internasional ya, global. Terwujudnya budaya berprestasi global, berbasis informasi digital, berakhlak karimah, berwawasan lingkungan tahun 2026. Boleh dong sharing sedikit yang tadi dibikin. Ada nggak sih yang masuk ke visi kita? Tadi kita kan memimpikan murid yang apa? Boleh ada? Oke. Sesuai dengan visi SMA 2 Majalengka, terwujudnya budaya berprestasi global berbasis informasi digital, berakhlakul karimah dan berwawasan lingkungan sampai tahun 2026. Bahkan kan baru tahun 2024 ya. Nah, ini sejalan dengan apa yang saya khususnya yang saya impikan untuk siswa atau murid di SMA 2 ini. Satu itu dari segi agamanya, kita perkuat agamanya. Kehidupan yang akan datang kita nggak tahu seperti apa, karena agama itu menjadi tameng untuk kita tahu batasan mana yang baik, mana yang tidak. Nah, terus selain agama juga ditunjang dengan teknologi. Kedua ini, agama dengan teknologi itu tidak boleh dipisahkan. Tidak hanya teknologi tanpa agama itu akan seperti apa ya, bom yang akan meledak. Kita akan benar-benar keblinger nantinya tanpa ada batasan. Dan agama tanpa teknologi juga kita akan ya seperti itulah gitu ya, tidak akan berkembang. Karena sekarang kan banyak
kita bisa bersilaturahmi ya dengan orang-orang juga ya. Nah, kita dapat ilmu. Tapi kalau misalkan sekarang nih, karena mungkin kita ada batasan waktu, kita imbangi agama dengan teknologinya. Kita bisa mendapatkan pemahaman agama atau belajar agama itu melalui dengan gadget. Karena sekarang yang namanya gadget itu salah satu barang yang benar-benar belahan hati, belahan jiwa. Kita takut ketinggalan gadget, tapi tidak takut ketinggalan dompet. Itu. Terima kasih Bu Putri. Terima kasih Bu Kristi atas sharingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Putri. Mungkin saya tidak akan panjang lebar ya. Sepanjang saya di SMA 2 dari 2003 ya. Ini visi yang sangat maksudnya sangat kekinian ya, yang sesuai dengan waktu saat ini. Biasanya visi itu, maaf ya, kalau sekolah itu menurut visi yaitu hidup di tahun lalu, tapi cita-citanya di tahun seperti itu. Tapi ini saya rasa relevan ya, karena kan tahunnya 2026, terus kan 2024 ada tentang waktunya, dan sekarang sudah berjalan ya, sudah berjalan. Jadi saya rasa visinya sangat relevan. Cuman memang mungkin di perjalanan nanti akan kita kan SMA 2 punya plus minusnya ya, barangkali untuk mendukung visi ini mungkin nanti di misinya dilengkapi ya, karena kita seperti yang tadi ya, ada di wawasan lingkungan ya kan. Ini kita terus terang karena sekolah kita di kota ya kan, lingkungan kita ya seperti itulah, suasananya dari jam 10 ke atas itu seperti apa ya kan. Nah, ini sangat berarti kalau memang kita ada perluasan lingkungan, misalnya penghijauan di kita sangat kurang gitu kan. Nah, itu saja. Saya garis bawahi ini ada kalimat dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kondisi global kita yang memang ada pemanasan global juga, terus kondisi yang internal kita yang memang sekolahnya yang terbatas, lahan sempit ya kan. Nah, kita bagaimana supaya kita betah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali, terima kasih banyak Bapak atas sharingnya. Benar ya. Boleh ada yang mau sharing lagi atas impiannya yang tadi kita capek-capek nih, kita merefleksi apakah sudah sesuai atau sudah terakomodir di dalam visi sekolah ini. Ada yang mau sharing lagi? Boleh Bu Gina nanti. Menurut saya sudah sesuai dengan tadi yang kita tulis sebelumnya. Nah, memang visi ini dibuatnya baru sekitar 2021 apa 2022 akhir ya. Nah, ini juga sudah sesuai seperti apa yang tadi Pak Hendra katakan gitu ya, bahwa saya kebetulan ada siswa saya dan siswa Bu Putri juga ya. Sebetulnya berprestasi global itu bukan hanya saat ini, tapi dari sebelumnya. Kita sekarang yang DAFA itu kan alumni dari kita juga. Nah, kemarin alhamdulillah kelas kita. Nah, ada yang berangkat lagi ke Malaysia gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti sebelum 2026 banyak lagi yang memang salah satunya ke global itu, dan bisa melengkapi yang sampai saat ini masih memang proses perjalanan untuk mewujudkan visi tersebut. Mungkin itu. Siap, terima kasih banyak Bu Gina. Ya mungkin karena saya datang ke sini tahun 2022 juga ya, ketika ada visi berprestasi global, saya juga baru tahu kalau ternyata memang sudah ada yang memulai pencetusnya ya, siswa yang berprestasi di mana itu tuh Bu, bolanya sampai ke Eropa ya. Akhirnya kan yang membuat kita optimis kalau bisa nih siswa yang lain
prestasinya udah jangan nasional lagi tapi dalam bentuk global. Nah, maka dari tadi impian-impian yang sudah ditulis mungkin sudah tercover ya dalam visi SMA Negeri 2, atau barangkali ada nih impian kita yang penting banget tapi belum di cover di visi SMA Negeri 2. Tapi kalau secara umum ini saya lihat banyak yang tentang berakhlak, karena di visi kita sudah ada ya, berakhlakul karimah. Kemudian tentang apa? Potensi ya, tentang potensi. Nah, potensi itu kan berkaitan dengan prestasi ya, prestasi global. Nah, berarti ada nggak impian yang Bapak Ibu inginkan tapi belum tercover nih dalam visi sekolah kita? Atau sudah cukup visi kita yang luar biasa ini ya? Nah, selanjutnya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, yang tadi saya tanyakan ya. Kalau belum, berarti adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Barangkali ada yang mau nambahin nih tentang apa ya di visi kita, nilai, mimpi yang kita inginkan, atau sudah sesuai, sudah selaras? Untuk saat ini sudah, alhamdulillah. Kebetulan ini goals visi terbaru kita juga tahun 2026. Nah, kita masih punya waktu nih 2 tahun. Gimana caranya untuk mewujudkan visi ini? Nah, sekarang biar makin apa ya? Kadang visi itu terlihat kata peneta keren ya dan kekinian ya. Visi kita tuh gaya banget. Nah, biar makin terbayang gimana sih ngerjainnya ya, gimana sih biar bisa dapat tuh visinya. Nah, boleh kita markirin, mari kita rinci apa sikap perilaku murid, guru, kepala sekolah atau orang tua yang mencerminkan visi sekolah yang telah dirumuskan. Kan visi kita ini ya, emang nanti kalau visinya ini gurunya tuh harus gimana sih? Atau murid nanti harus gimana? Atau orang tua di rumahnya harus gimana? Harusnya orang tua idealnya tahu ya visi sekolah anaknya. Jadi sebenarnya mereka tuh harus kumaha gitu. Boleh ada yang bisa sharing ide-idenya apa sih? Emang guru teh harus gini loh biar berbasis informasi digital. Ada yang bisa ini menyampaikan pandangannya? Ini kebetulan boleh Bu Hani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah sekedar curahan hati aja ya. Apa yang sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi sekolah yang telah dirumuskan. Sebelum nanti saya berpendapat, kita tahu di sini visi kita itu bisa dibilang sempurna, mendekati sempurna karena ada karakternya, kodrat alam, kodrat zamannya juga ada gitu. Berbasis digital, prestasi itu bisa dibilang paket lengkap lah. Cuman kita lihat ke misi atau tujuannya atau praktek kita di sini sebagai guru untuk mewujudkan visi tersebut, apakah sudah sesuai dengan visi yang akan kita capai. Nah, saya sendiri sebagai seorang guru untuk mewujudkan visi tersebut, karena pada dasarnya semua itu berorientasi pada murid, tujuannya itu pada murid, maka kita juga harus mementingkan murid. Nah, gimana caranya mementingkan murid? Kita juga harus kenal kepada murid. Nah, di sini, dan saya juga tahu apalagi banyak juga guru-guru yang mengajarnya itu kelasnya banyak gitu ya. Ada yang 12 kelas dan itu merupakan salah satu bisa dibilang bukan penghambat ya tantangan bagi guru untuk mengenal gitu murid-murid, potensi-potensi murid secara individu, karena kita tahu setiap murid itu mempunyai potensi tersendiri. Murid A dan murid B juga pasti ada perbedaan. Nah, di sini juga bisa tantangan gitu bagi kita, khususnya guru SMA 2 untuk mewujudkan visi itu yang berorientasi semuanya pada murid. Yang pertama itu
guru-guru yang mengajar, sangat banyak sekali murid. Bahkan kita juga gak tahu ini itu siapa, gitu namanya siapa. Jangankan kita tahu potensi anak itu seperti apa, gitu. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Ibu Hanif. Jadi salah satu sikap nih dari guru ya, dari guru harusnya mengenal murid, khususnya tentang potensi. Kalau kita sudah tahu potensi anak kan dia bisa dikembangkan dan jadi prestasi yang menghasilkan prestasi. Barangkali ada lagi nih, boleh Bapak sekadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk yang kedua kalinya, ini kebetulan saya terbesit ya. Bukan berasa saya merasa lebih tua atau apa, tidak ingin menggurui, tidak. Cuman kalau kita tadi bicara misi-misi yang telah sampaikan, terus kita ini harus bersikap seperti apa? Satu saja dari saya tambahan, barangkali tadi Bu Hani sudah banyak lebar. Kita ada penguatan saya gitu ya selaku pendidik, bahwa memang di situ ya ada kalimat sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua. Memang untuk terlaksananya visi sekolah kita itu butuh tadi ya kelembagaan, dan hal yang pertama bisa dilakukan oleh sekolah adalah mensosialisasikan kepada orang tua tentang visi sekolah, sehingga orang tua itu kan tahu ya, minimal melalui komite, sehingga tahu ternyata sekolah itu memimpikan anak-anak kita bersekolah di SMA 2 Majalengka ini untuk seperti visi yang tertera di sini gitu, sehingga kan orang tua juga akan memberikan dukungan sehingga sama-sama nih gimana supaya visi ini tercapai gitu. Kemudian kalau kita rinci dari setiap visi yang tertera gitu, pertama untuk budaya berprestasi global, saya sepakat ya, sepaham dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Hani tentang bahwa guru itu harus mengenali potensi peserta didik, dan selain guru mengenali, guru juga menurut saya harus bisa mendorong untuk siswa atau murid itu sendiri paham tentang potensinya, sehingga kalau sudah paham dia tahu bagaimana nih saya mengembangkan potensi saya gitu, sehingga saya bisa berprestasi sesuai dengan dirinya masing-masing di sekolah ini. Kemudian yang kedua, berbasis informasi digital. Nah ini juga tidak hanya siswa saja yang perlu mahir dalam kemampuan digitalisasi, tetapi guru juga dalam praktik pembelajaran, praktik pengajarannya bagaimana sih memanfaatkan teknologi, memanfaatkan kemampuan digitalnya, sehingga kegiatan pembelajaran untuk peserta didik juga terasa nih gitu, bahwa ini sesuai dengan zamannya ya, anak-anak itu memang sekarang lebih melek teknologi gitu. Kemudian untuk berakhlakul karimah. Nah ini mungkin untuk kegiatan rincinya. Nah ini tentu kita juga harus menunjukkan gimana adab kita, perilaku kita sehari-hari yang tentu ya peserta didik juga akan menilai perilaku gurunya. Kita ambil contoh misalnya, alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah kan sudah sangat memfasilitasi masjid dengan harapan supaya bisa memfasilitasi untuk kegiatan sholat zuhur berjamaah. Nah, selain untuk guru, selain untuk peserta didik, guru juga kan bisa memberikan contoh. Guru juga melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama dengan murid, sehingga kan guru juga melihat bahwa perilaku guru kami juga seperti ini. Jadi memang betul bahwa pencapaian visi ini itu adalah tadi kelembagaan, semuanya itu berperan, semua warga sekolah itu punya peran penting untuk pencapaian visi misi sekolah. Nah untuk kemudian yang berwawasan lingkungan, saya masih berpikir-pikir. Mungkin itu saja tambahannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Eka, sangat lengkap ya. Memang nah ini diharapkan dari diskusi ini ada muncul ide-ide prakasa perubahan yang bisa kita lakukan sederhana saat ini juga, yang untuk ini sebagai langkah kecil kita menuju visi sekolah. Boleh sambil kita berpikir ya tentang prakasa perubahan, sambil saya sharing sedikit.
untuk mencari prakarsa perubahan bisa dimulai inisiatif perubahan apa sih yang bisa dilakukan, terus kolaborasi apa aja yang bisa dilakukan, kegiatannya seperti apa, dan langkah konkretnya seperti apa. Ini izin sharing sedikit selama saya kegiatan JGP kemarin dari visi sekolah yang luar biasa kita turunkan menjadi visi diri kita sendiri. Kan kita tiap orang punya potensi yang beda-beda ya. Misalkan di diri saya kurang nih berpotensi untuk mengembangkan berakhlakul karimah ya, karena saya juga kurang soleh menurutnya. Jadi, nah di diri saya mah visi diri saya mewujudkan generasi mandiri dan berprestasi berbasis wawasan global. Karena buat saya mah kalau mandiri, anaknya teh bisa handle diri sendiri gitu ya. Jadi punya kesadaran lah, kaidengan ya, motivasi intrinsiknya ada. Jadi tidak harus kita untuk belajar di hayo-hayo, untuk beribadah di hayo-hayo seperti itu. Jadi boleh nanti Bapak Ibu punya visi pribadi. Nah, visi kecil-kecil itu ya dipecah untuk mewujudkan visi sekolah kita. Kemudian, nah dari visi itu saya melakukan analisis aset, inquiry apresiatif yang tadi ya, jangan dari masalah tapi dari potensi di sekolah. Nah kebetulan di sekolah kita itu potensi abiotiknya ada infokus, fasilitas Chromebook, siswa diizinkan membawa HP, terus biotiknya guru TIK-nya banyak, guru mapelnya, model pembelajarannya sering ya ada kolaboratif. Kemudian siswa juga bisa menggunakan aplikasi pembelajaran di HP. Nah ini contoh saja, barangkali mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain ada inspirasi lain untuk prakarsa perubahannya. Nah ini prakarsa perubahan yang saya coba lakukan, yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi dan rasa percaya diri siswa melalui kegiatan presentasi dalam pembelajaran berkaitan dengan dimensi profil pelajar Pancasila mandiri, elemennya memahami diri dan situasi yang dihadapi, sub-elemennya percaya diri, tangguh, dan adaptif. Saya mah yakin pasti setiap guru di sini sudah melakukan kegiatan presentasi, ada ya. Nah, cuman kalau diseriusin tuh bisa jadi apa ya? Tidak sekedar menampilkan hasil diskusi dan tanya jawab. Kadang tanya jawab anak teh sengaja menjatuhkan temannya, benar nggak? Nah, padahal kita bisa loh bikin proses presentasi itu positif, menggali itu kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi di sini artinya ketika anak menjelaskan, audiensnya itu mengerti, gitu ya. Karena kan tidak runut ya, anak-anak itu ngomongnya tidak runut, padahal udah pede, cuman kurang runut, akhirnya audiensnya nggak ngerti. Atau ada yang sebenarnya bisa tapi tidak percaya diri kayak gitu. Nah ini prakarsa perubahan yang sederhana bisa dimulai dari diri kita dan saat ini juga gitu ya, untuk ke visi sekolah kita ya, karena kalau anaknya sudah bisa komunikasi, rasa percaya diri kan jadi kemampuannya bisa ditingkatkan ya dalam berprestasi. Itu barangkali ada pemikiran Bapak Ibu prakarsa perubahan yang bisa dilakukan. Memang tidak bisa dadakan ya, harus pemikiran apa ya yang bisa kita lakukan untuk salah satu visi barangkali, atau ada yang sudah dilakukan prakarsa perubahannya, sudah ada yang melakukan. Kita ini sekilas saja, aslinya mah banyak ya, biar tahu aja. Buat pertanyaan utama, misalkan tadi saya mau meningkatkan kemampuan komunikasi dan rasa percaya diri lewat presentasi nih dalam pembelajaran, apa sih yang harus saya lakukan? Misalkan sayanya harus literasi dulu ya, mencari tahu, terus ambil pelajaran siapa sih di sekolah yang mempunyai pengalaman, sharing dengan rekan sejawat. Kemudian gali mimpi, apa sih kebiasaan yang baru yang saya bayangin nih? Saya ngebayanginnya kalau anaknya udah kemampuan komunikasinya baik, jadi nggak akan hararese disuruh-suruh, dihayo-hayo gitu ya, mengungkapkan pendapatnya, itu mimpi sayanya. Kemudian dijabarkan rencananya apa langkah. Nah ini langkah yang sederhana aja yang bisa dimulai saat ini juga ya, dari lingkup yang kecil tuh, mulai yang kepikiran terbesit kayaknya bisa nih Putri melakukan prakarsa perubahan ini gitu ya, yang berkaitan dengan visi. Atau barangkali di sini ada yang sudah melakukan ya, kebetulan di sini juga ada guru penggerak. Yang guru penggerak boleh sharing prakarsa perubahannya apa
yang kemarin dilakukan, yang sudah dimulai dari diri sendiri dan jadi mudah-mudahan jadi inspirasi ya buat kita semua kayak gitu. Boleh berbagi? Cukup, boleh kita minta tambahan dari Bapak PP ya? Ini saya juga yang terkritik tadi yang disampaikan sama Bapak saya yang terkait dengan visi wawasan lingkungan. Ya, sedangkan posisi SMA Negeri 2 Majaya kan berada di tengah kota dan mungkin lahannya sekitar ini gitu ya, dan untuk penghijauan pun itu sangat sulit sekali. Nah justru ini yang mungkin yang perlu dibahas Bu. Nah prakarsa perubahan apa untuk mewujudkan visi ke wawasan lingkungan tadi. Nah mungkin ini yang harus ditekankan di sini justru gitu, untuk mewujudkan visi itu apa yang akan kita lakukan gitu. Mungkin ini yang perlu dibahas Bu. Kalau yang lain-lain tadi kan kayaknya udah banyak sekali ya, udah banyak sekali mungkin dari segi kegiatan-kegiatan P5PK, mungkin dari segi kegiatan ekstrakurikulernya itu sudah banyak dilakukan. Kalau yang berkaitan dengan budi pekerti, akhlakul karimah, nah justru tadi yang poin visi yang terakhir itu yang berwawasan lingkungan itu yang justru yang harus diangkat gitu. Dan juga ya sama kita yang tadinya tidak terpikirkan tentang gitu ya, berwawasan lingkungan. Makanya sampai saya searching dulu ya, berwawasan lingkungan itu maksudnya lingkupnya apa sih? Emang apa harus tentang sangat luas gitu ya, atau barangkali kita pemahamannya juga yang kurang paham ya. Maksudnya kalau berwawasan lingkungan, kalau berwawasan global kan, kalau dari visi kecil saya itu kan jelas ya, berwawasan global berarti mengikuti pengetahuan yang ada di global sekarang. Memang berwawasan lingkungan mudah-mudahan jadi bahan kita ke depannya untuk berdiskusi lagi dan melakukan prakarsa perubahan, atau barangkali ada yang sudah ada ide nih prakarsa perubahan kecil apa yang berdampak pada visi mewujudkan wawasan lingkungan itu. Sebetulnya kan untuk mewujudkan yang berwawasan lingkungannya, nah di sini lingkungan yang mungkin yang akan dicapai sama SMA 2 di sini minimalnya lingkungan sekolah itu bersih. Ya mungkin kita kalau untuk menanam pohon, mungkin kita kesulitan ya untuk menanam pohon. Kita pertahankan tanaman yang ada. Nah di sini berwawasan lingkungan kita lebih persempit lagi. Mungkin di sini sekolahnya itu benar-benar bebas dari sampah. Sebetulnya kita sudah melakukan kegiatan pembiasaan positif Pak. Ya awalnya mungkin dari program dari Rohi sendiri ya, dari kesiswaan, terus kemudian dijalankan lagi sama P5. Nah di sini yang pertama tadi setiap orang itu bertanggung jawab terhadap sampahnya. Kami di sini sudah menekankan bahwa stop atau kurangi penggunaan botol minum yang instan, yang seperti ini gitu ya. Nah, usahakan anak itu menggunakan tumbler. Nah, itu sudah kami mencoba untuk ini ya, untuk terus mengingatkan. Dan ini bukan hanya kami guru yang mengingatkan, justru kami juga guru-guru di sini juga saling mengingatkan. Saya juga mulai berubah. Saya sadar sehari itu kalau tidak menggunakan tumbler, satu hari saya bisa menghabiskan 3-4 botol. Berarti sampah saya satu hari itu 4 botol Pak. 4 botol. Nah di sini ini gimana nih? Oke, ayo kita kurangi nih sampah-sampahnya. Nah jadi pas kegiatan P5 kita pengelolaan sampah Pak, pengelolaan sampah. Nah pengelolaan sampahnya itu mulai dari ekobrik ya, nah itu terus kemudian ada juga ekoprintnya, dari sampah yang daun-daun yang berserakan seperti itu kita bentuk juga menjadi suatu barang. Nah jadi untuk mencapai visi itu sebetulnya sudah kita sosialisasikan dan sudah mulai bergerak.
Khususnya untuk diri saya sendiri ya, mungkin di sini oke, saya juga tertantang nih, saya juga mau sama fisik yang SMA 2 gunakan saat ini ya, berwawasan lingkungan, sementara kitanya masih menggunakan minuman seperti ini. Nah, jadi tahap mungkin yang saya diri sendiri membatasi dari yang 4 jadi 2. Nah, seperti itu. Dan terus juga memberikan istilah edukasi ke peserta didik juga, ayo kurangi sampah. Mungkin ke kantin juga kita sudah mulai, ayo jangan gunakan styrofoam. Karena saya pas ke Bogor Pak, ya sama Bu Putri juga, ketika berbelanja ke minimarket, ke Alfa, Masya Allah sekali tidak disediakan plastik, kita bawa sendiri Pak itu. Nah, ya mungkin kita pengalaman kita ke Bogor seperti ini, oke, jadi muncul dari diri saya sendiri, oh iya, berarti selama ini tuh saya itu menyumbang sampah yang terbanyak juga di SMA 2. Nah, saya tuh mulai, yuk bergerak, berubah, jangan penyumbang sampah yang gede lagi, yuk mulai. Selain dari saya, mungkin ke teman-teman sesama pengajar, terus kemudian yang namanya anak itu Pak, peniru yang belum Pak sebetulnya. Anak itu benar-benar peniru. Apa yang kita lakukan, anak tiru. Ketika kita tanya, kenapa kamu seperti itu? Malah membalikan, kenapa ibu juga mau seperti itu? Ya, oke, mungkin prakarsa saya di sini mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang dan terus kembangkan. Oke, itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kristi atas pemikirannya, sharingnya. Memang kebetulan di kantin kita memang sudah pelanggaran menggunakan styrofoam ya, walaupun berat sebenarnya untuk pihak kantin menyediakan kemasan itu ya, kemasan dari kertas. Tapi mudah-mudahan itu bisa jadi satu prakarsa perubahan ya, penggunaan tumbler. Kalau kita gaungkan bisa jadi prakarsa perubahan yang membawa perubahan besar ya, dalam rangka menciptakan, mewujudkan visi gitu ya, mewujudkan visi berwawasan lingkungan. Nah, ini saya searching, ternyata berwawasan lingkungan adalah upaya sadar, berencana, menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam membangun yang terencana dan berkesinambungan. Ya, mudah-mudahan di sekolah kita yang minimalis ini lingkungannya nyaman dan ada kesadaran pada siswanya ya, untuk sama-sama menjaga lingkungan dari yang kecil. Gimana dikasih lingkungan yang besar ya, kalau lingkungan kecilnya juga tidak dijaga. Seperti itu. Barangkali ada tanggapan lain Pak? Betul tadi, terima kasih Bu. Jadi prakarsa perubahan tidak perlu yang mengawang-awang, susah sekali dijangkau, itu dari hal-hal yang kecil saja. Jadi bisa aja kita buat, misalnya meningkatkan kesadaran anak dengan membawa peralatan makan sendiri atau minum sendiri. Itu saja dulu, yang simpel-simpel aja dulu. Itu kan nanti arahnya akan mencapai ke visi kita yang berwawasan lingkungan. Atau misalnya kita membuat klub ekstrakurikuler untuk proyek-proyek yang pengelolaan sampah, daur ulang sampah, composting sampah dan lain sebagainya. Atau mungkin sudah ada ekstrakurikuler seperti itu, Bu. Boleh Pak, Ya, silakan, Bu. mungkin kalau aku bisa bukan belum, tapi memang kemarin karena saya itu kebetulan ada kimia di awal itu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama dibahas itu karena dengan alam gitu kan. Memang yang pertama itu kata Bu Kristi bahwa kita harus mulai dari diri. Kalau kita tidak mencontohkan, pasti siswa itu, ibu juga nggak bawa tumbler, masa kita harus bawa tumbler gitu kan. Nah, jadi memang harus ada kolaborasi juga gitu kan. Kita sama guru memang harus mengingatkan gitu, terutama kepada bapak ibu guru yang memang masih membawa minuman botol kemasan sekali pakai. Nah, untuk sampah sendiri Pak, untuk yang sampah selain tadi di sekolah itu menggunakan ekobrin gitu kan, membuat ekobrin. Nah, kelas 10 kebetulan sudah belajar membuat kompos. Ya, karena kompos yang sebetulnya mereka
gitu. Nah mereka banyak yang sudah berhasil membuat komposnya yang padat. Nah dan ada beberapa juga memang butuh dukungan dari orang tua juga Pak gitu kan. Nah di rumahnya itu membuat lubang biopori gitu. Nah memang masih PR di sini itu kalau dulu ada, kalau sekarang karena semuanya sudah semen iya gitu. Jadi memang untuk membuat lubang biopori paling bisa juga hanya beberapa lubang saja gitu kan. Nah itu memang betul PR-nya itu lumayan berat gitu, tapi ya kita sedikit-sedikit nanti bisa dilaksanakan asal ada kerjasama yang baik. Jadi kalau sebelum komposting, sebelum dikompos mungkin selain tadi mengurangi sampah atau botol yang pakai, pembiasaannya mungkin bisa dari pilah sampah dulu gitu. Kalau misalkan kita belum bisa mengolahnya, bisa dipilah dulu. Ya, jadi kan kalau misalkan di SMA 2 belum ada nih gimana yang bisa mengolah, di luar itu kan sudah ada yang bisa menampung sampah yang sudah bersih ya, misalnya sampah plastik tapi sudah dipilah dari sampah kita di sini. Itu kan lumayan jika dijual itu ada bisa dapat rupiah minimalnya untuk aspalasinya gitu. Dan sudah dilaksanakan. Iya, sudah pernah beberapa kelas sudah melaksanakan. Tinggal konsistennya saja. Itu prakasa perubahannya harus digaungkan. Nah ini kan alhamdulillah ya, ternyata Bu Gina dan Bu Selvi sudah melakukan sebenarnya prakasa perubahan untuk mewujudkan visi sekolah kita yang luar biasa itu ya, berwawasan lingkungan. Nah mudah-mudahan prakasa perubahannya bisa diseriusin lagi, disosialisasikan lagi biar minimal mungkin kan memang itu berkaitan dengan mapel ya. Bisa juga diajak tuh wali kelas. Nah, kalau wali kelas kan dia punya veto ya untuk mengatur di kelas yang mendorong gitu ya, mendorong di kelas yang boleh kita prakasa perubahannya diseriusin dan dimulai gitu. Boleh Bapak? Ini slide terakhir nih Pak, ditutup aja nih Pak. Disimpulkan ya. Alhamdulillah terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang masih berkenan hadir. Ini waktunya lumayan molor 40 menit ya, janjinya sampai jam 10. Kesimpulannya visi sekolah kita yang luar biasa ini sudah sesuai dengan mimpi-mimpi kita terhadap murid. Nah tinggal bagaimana nih kita berkontribusi mewujudkan visi yang besar tersebut melalui langkah kecil kita saja yang bisa kita mulai dari diri kita, kemudian ditularkan kepada rekan-rekan kerja yang mudah-mudahan jadi ketularan semua ya, seperti virus di sekolah di SMA 2 gitu ya, jadi virus prakasa perubahan gitu ya. Nah mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Saya tutup dengan sedikit pantun ya. Lihat burung pelikan bertengger di sarang, kita nongkrong sekarang sekalian makan alpukat. Untuk rekan-rekanku yang tersayang, maaf merepotkan kalian, semoga ada yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.